Dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah menyediakan kesempatan bahagia yang sama untuk setiap orang. Menyediakan rezeki yang sama untuk setiap orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama untuk semua orang. Menyediakan keberlimpahan yang sama untuk semua orang. Lalu yang membedakan tentu saja bukan Allah. Yang membedakan keadaan kita saat ini adalah diri kita masing-masing. Kalau kita merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran, yang ayat ini sering diucapkan oleh banyak orang, Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Oleh karena itu berarti perubahan nasib ditentukan kepada kita. Nasib bukan ditentukan oleh Allah. Allah itu hanya katalisator. Allah itu hanya fasilitator. Dia adalah sang keberadaan yang mengikuti semua yang diciptakan oleh kita. Allah hanya mengikuti prasangka kita. Demikian dalam sebuah diskusi. Oleh karena itu, mari kita ubah sudut pandang kita bahwa sesungguhnya proses perubahan nasib itu tentu saja harus dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita teruskan proses belajar kita. Bagaimana sesungguhnya cara merubah nasib itu? Ayat yang saya sampaikan tadi, secara umum sudah diketahui banyak orang bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri yang tidak mengubahnya. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara mengubah nasib? Karena kebanyakan kita kemudian menggunakan prasangka, menggunakan persepsi. Makanya ada orang yang coba mengubah nasib dengan bekerja keras. Ada orang juga mencoba mengubah nasib dengan belajar itu, belajar ini. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita menemukan ilmunya, ternyata merubah nasib itu sesungguhnya adalah mengubah perasaan kita. Dan perasaan ada hubungannya dengan pikiran. Jadi mengubah nasib adalah mengubah pikiran dan perasaan kita. Walaupun kita sudah kerja keras, walaupun kita sudah kerja cerdas, kita sudah belajar banyak, tetapi kalau kita gagal mengubah pikiran dan perasaan kita, maka kita pun tidak akan pernah menarik semua yang kita dambakan. Itu yang selama ini barangkali kurang disadari oleh kita semua. Para sahabat, kita akan teruskan proses belajar saat ini dan kita akan mengungkap lebih banyak lagi rahasia semesta. Tentu saja rahasia ini hanya ditemukan oleh orang-orang yang kreatif, hanya ditemukan oleh orang-orang yang mau belajar. Dan bersyukurlah kalau kita saat ini masih memiliki semangat untuk belajar. Karena semangat untuk belajar akan membuat kita menjadi selalu cerdas setiap saat. Karena kebodohan itu sesungguhnya terjadi pada saat kita berhenti belajar. Sebelum saya meneruskan kajian kita selanjutnya, tentu saja seperti biasa saya akan mereview beberapa hal penting yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Di kesempatan sebelumnya saya berbicara tentang titik kritis. Jadi titik kritis ya. Jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritis ini adalah 50%. Sekali lagi, jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritisnya itu adalah 50%. Jika kita sudah mengungkapkan 51% saja, lebih dari 50%, satu saja lebih dari 50%, pikiran dan perasaan positif, maka timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi. Nah, kalau timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi, yang positif, tentu saja disinilah ya awal kebangkitan keberlimpahan. Nanti akan saya gambarkan secara jelas ya dalam papan tulis supaya para sahabat gampang untuk menangkap apa yang akan saya sampaikan. Saya juga akan menyitir beberapa ayat Al-Quran ya dan kita buka rahasianya karena banyak sekali di Quran itu cerita tentang timbangan. Timbangan kebaikan ya. Ada yang timbangan kebaikannya banyak, ada yang timbangan